Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratillah Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Erni Herawati, NIM 201221200, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas 2F, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan membahas sedikitnya tentang Pancasila menurut perspektif agama Islam sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, SHMH. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian luhur bahwa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus semakan pandangan ini untuk menghindari diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis antonimnya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kepada kita dalam membangun hubungan yang vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal dapat digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua, sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga. Sila keempat dan sila kelima dalam sejarahnya Pancasila yang terdiri dari 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan keutuhan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman yang lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berpikir dengan syahadatain, melainkan juga perlu rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat sedetail mungkin sila-sila untuk memudahkan dalam memahaminya.
menghayati, dan mengamalkannya isi-isinya. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu dituklilkan beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam inline dengan sila-sila dari Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Juga di ayat lain dan surat lain, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, yang artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Hasr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaan dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzolimi. Allah tegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, Waqimu wazna bil qisti wala tukhsirul mizan, yang artinya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, mereka menghukuminya. Muttafaq alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain itu, daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul, tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Jika kita benar-benar beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, dan lain sebagainya, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme. Sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara adalah sebagian dari keimanan. Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah dan persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh.
Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya yaitu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkannya dengan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam bermusyawarah, maka aku tidak menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa kita dalam berpolitik sangatlah diperlukan dengan pikiran dan sikap yang bijak, dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan hendaklah lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan cara voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihlah langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya dirujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuatlah kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dalam perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajarannya. Hal ini dikuatkan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Bani dalam As-Sahih. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapasitas yang berdampak terhadap masyarakat atau ketidakmerataannya masyarakat dengan kekayaan negara untuk rakyatnya. Demikianlah, setelah memperhatikan uraian yang tadi, kita semakin mengetahui betapa Islam telah banyak berkontribusi terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini, persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi, materi, dan strategi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping itu, perlu ditunjukkan political will-nya para pemimpin di semua level dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya yang terkait urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab bagi semua, bukan hanya tanggung jawab rakyatnya atau rezim dan yang lainnya. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.